mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Tapi kenapa genre ini bikin penasaran ya? Jumpa lagi bersama saya Rama di segmen Mobile Gaming ala Jagat. Game yang kalian lihat barusan itu namanya Hades, di-develop oleh Supergiant. Genre dari game ini sendiri itu adalah roguelike. Nah, kita coba cari yuk, ada juga nggak game roguelike di smartphone kalian? Roguelike atau game seperti rogue adalah genre yang tercipta dari sebuah game yang bernama Rogue. Game ini sendiri dibuat pada tahun 1980 oleh Glenn Wichman dan kawan-kawannya untuk beberapa platform di zamannya seperti DOS, Commodore 64, Amiga, dan masih banyak lagi. Kalau saya harus menganalogikan seperti apa sih game roguelike itu? Kalau kita lihat film, itu seperti filmnya Tom Cruise, Age of Tomorrow. Kurang lebihnya yang paling terasa dari game roguelike ini itu adalah permadeath atau permanent death, tanpa checkpoint, tanpa save state. Ini berarti kalian akan kehilangan seluruh progres dari perjalanan game kalian ketika mati ya, dan harus ngulang lagi dari awal. Memang tiap game menginterpretasikan death loop ini itu beda-beda. Sebagian besar game roguelike yang ada sekarang itu bahkan memberikan upgrade ketika kita mau mulai lagi perjalanan kita. Oke, kalau ngomongin roguelike ini bisa panjang banget nih videonya nih. Ntar masuk ke list 5 rekomendasi game roguelike dari kita nih nggak mulai-mulai. Oke, sebelum kita mulai listnya, kita disclaimer dulu. Yang pertama, game-game pada list ini tersedia di Play Store dan kita mainkan di Android, tepatnya Android 11. Seharusnya bisa dimainkan di Android tipe lain juga. Ketersediaannya pada iOS akan kita sertakan pada keterangan di tiap game. Jadi kalian tidak perlu nanyain lagi apakah ada buat iOS. Yang kedua, game-game ini bisa kalian mainkan secara gratis. Jadi expect akan ada iklan atau in-app purchase. Kalaupun ada ketentuan lain seperti misalnya demo, akan kami infokan juga pada video ini. Yang ketiga, memang kami memberikan keterangan full size dan download size pada tiap game. Tapi size ini bisa membesar seiring kalian bermain game atau mendapat patch yang kalian terima. Oke. Dengan begitu, kita mulai dengan game pertama kita, yaitu Game of God. Game ini dirilis oleh Dragon Plus Game Limited pada Android September 2021. Download size game ini 182 MB dengan full size 334 MB. Game of God ini memang masih dalam fase Early Access. Tapi dari pengalaman kami saat memainkannya, gameplaynya terasa cukup solid, dan buat kalian yang suka dengan perspektif seperti game Hades, kalian mungkin juga akan menyukai game ini. Cerita Game of Gods dimulai dari Felix yang hendak menyelamatkan adiknya yang bernama April. Dalam perjalanannya, Felix juga mendapatkan kekuatan hidup abadi dari para dewa, yang mana kalau dia mati, dia akan dihidupkan lagi ke titik awal. Setting gamenya sendiri lebih terasa modern namun berbau dengan keterlibatan para dewa Yunani. Jadi jangan heran kalau kalian menemukan karakter dengan nama dewa atau makhluk mitologi dari Yunani di game ini. Game kedua ada Indie Slice, dirilis oleh Hainan Yoka Network pada September 2021. Download size game ini 361 MB dengan full size 1 GB. Game ini mungkin satu-satunya game roguelike yang paling terasa berbeda di list ini, di mana gameplay pada game ini masih turn-based dicampur dengan strategi card game juga. Kartu-kartu yang kalian dapatkan ketika mengalahkan musuh akan bisa berguna untuk pertarungan selanjutnya. Namun, hati-hati bila kalian salah melangkah. Kalian akan mendapatkan disadvantage yang sangat signifikan. Selain permadeath, salah satu elemen roguelike memang adalah minimnya resource yang kalian terima. Begitupun Indie Slice. Maka, memang pemilihan strategi yang tepat akan membuat kita lebih survive dalam game ini. Selanjutnya ada Otherworld Legends dari Chilirum dengan download size 139 MB dan full size 645 MB. Game ini dirilis di Android pada Agustus 2020. Roguelike dan beat 'em up. Terasa kombinasi yang aneh, tapi bekerja sangat manis di game ini. Kombo-kombo yang keluar dari karakter di sini terasa sangat memuaskan dan menyenangkan. Game ini dibuka dengan seorang karakter bernama Quan Hu Ying,
seorang perempuan jago kungfu yang terlempar ke Mirage World yang dikuasai oleh Asurendra. Tiap karakter hero yang terlempar ke Mirage World ini dilengkapi dengan Green Mushroom yang berguna untuk menghidupkan mereka kembali di ruang lobby apabila mereka gagal dalam menjalankan dungeon yang ada. Kontrol game ini sendiri terasa sangat enak, apalagi kita juga bisa menggunakan Bluetooth controller secara native pada game ini. Game berikutnya ada Raspberry Mash, dirilis oleh Ignition M pada September 2021 di Android. Game ini mempunyai download size 116 MB dan full size 250 MB. Bercerita tentang seorang gadis yang dibuang karena melawan otoritas dewa. Dengan bantuan dari makhluk yang menempel pada tubuh sang gadis, ia memulai perjalanannya untuk membunuh sang dewa tersebut. Berkat makhluk tersebut juga, si gadis mempunyai kekuatan untuk hidup kembali ke titik awal apabila dia mengalami kegagalan dalam perjalanannya. Beberapa di antara kalian mungkin akan melihat Raspberry Mash seperti Soul Knight, tapi harus kami akui, game ini terasa lebih gelap dibandingkan game tersebut. Kontrolnya pun terasa berbeda, di mana kita tidak men-trigger tembakan atau pukulan, melainkan si gadis akan secara otomatis menyerang sesuai arah dan target yang terlihat. Memposisikan diri pada tempat yang strategis sangat vital dalam game ini. Karena bila tidak hati-hati, maka kita akan kehilangan nyawa saat menghadapi musuh yang ada dan kita mengulang lagi dari awal. Terakhir ada Undestroyed. Game ini dirilis di Android pada Januari 2022 oleh Dreamplay Games dengan download size 115 MB dan full size 211 MB. Oke, yang membuat kami memasukkan game ini ke dalam list adalah art style-nya yang cukup unik. Game roguelike platforming ini menggunakan art shadow style dengan nuansa futuristik yang menawan. Di Undestroyed, kita akan masuk ke dalam tubuh mekanikal yang mempunyai kemampuan khusus untuk melawan robot-robot AI yang memberontak. Setiap kita gagal dalam perjalanan kita, maka kesadaran kita akan di-upload ulang di tubuh yang baru. Game ini memang masih early access di Android, tapi sudah mensupport Bluetooth controller secara native, walaupun memang belum bisa di-remapping. Buat kalian yang suka game platforming dengan art seperti ini, Undestroyed bisa menjadi pilihan yang menyenangkan untuk kalian. Oke, kami yakin masih banyak lagi game roguelike untuk smartphone di luar sana. Menurut kalian, ada lagi nggak sih game roguelike seperti ini yang harus kami coba? Tulis di kolom komen ya. Mungkin bisa jadi 5 rekomendasi game kami berikutnya. Oke, saya Rama. Sampai jumpa lagi di video mobile gaming ala jagat berikutnya.